Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 35 ayat 4. Akan saya bacakan buat kita semua. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kitab Yesaya ini adalah merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya lebih kurang 800 tahun sebelum Masehi. Adapun kitab Yesaya ini terbagi atas tiga bagian besar, yaitu Proto Yesaya atau Yesaya pertama, terdiri dari pasal 1 sampai 39. Kemudian Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, yaitu mulai pasal 40 sampai 55. Kemudian Trito Yesaya atau Yesaya ketiga, yaitu mulai pasal 56 sampai 66. Adapun Proto Yesaya atau Yesaya pertama adalah ketika umat Israel jatuh ke pembuangan Babilonia. Jadi kitab Yesaya itu dibagi tiga. Satu, ketika sebelum jatuh ke pembuangan Babel, kemudian ketika masa pembuangan Babel, dan ketika setelah selesai pembuangan Babel. Jadi ada tiga bagian. Adapun pasal 35 ayat 4 yang saya bacakan ini adalah masuk bagian daripada Proto Yesaya, yaitu Yesaya pertama, di mana bangsa Israel ketika itu berada pada pembuangan Babel. Jadi umat Israel itu terbuang ke Babilonia. Mereka terbuang. Kenapa mereka terbuang, Bapak dan Ibu? Mereka terbuang ke Babilonia karena memang kejahatan mereka. Kejahatan mereka yang mendukakan hati Allah. Mereka mendukakan hati Allah sehingga Allah membiarkan bangsa Israel jatuh ke pembuangan, dijajah oleh Nebukadnezar. Mereka terbuang ke sana. Allah membiarkan hal itu terjadi. Artinya yang selama ini Allah menyertai mereka, menghadapkan wajahnya kepada mereka, sekarang Allah berpaling. Allah memalingkan wajahnya dari bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terbuang atau terjajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ketika bangsa Israel terbuang itu, turunlah nubuatan ini kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Yesaya berkata, Allah berkata melalui Yesaya, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Orang-orang yang tawar hati itu artinya sudah seperti orang yang tidak berpengharapan lagi. Seperti orang yang sudah putus asa, tidak ada harapan. Mendele kalau dalam bahasa Batak. Di sini dikatakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini mereka diminta untuk menguatkan hati. Hati itu dikuatkan.
Jangan merasa takut. Nah ini Bapak dan Ibu, ternyata peranan hati sangat menentukan kehidupan manusia. Ternyata perasaan itu sangat menentukan. Lihatlah. Nah ini walaupun dikatakan lihatlah, itu maksudnya perhatikanlah. Nah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi ini janji Allah bahwa Allah akan datang menyelamatkan umatnya. Karena memang Allah itu mengasihi umatnya. Hanya sebentar saja aku meninggalkan engkau, kata Allah. Dengan kasih setia, aku akan menyertai engkau. Nah ini janji Allah. Jadi, kalaupun Allah itu meninggalkan umatnya, itu hanya sementara. Bukan untuk selamanya Allah meninggalkan kita. Tidak untuk selamanya Allah itu meninggalkan umatnya. Nah ini janji Allah. Dilanjutkan lagi dalam janji itu, kalau kita ikut lagi, kita membaca firman Tuhan pada perikop ini, ada di situ dijanjikan oleh Allah bahwa masa-masa yang dijanjikan oleh Allah itu akan penuh dengan sukacita. Bahkan di sana dikatakan tidak ada lagi binatang buas. Serigala akan hidup bersama-sama dengan anak-anak. Walaupun anak-anak bermain-main dengan ular, dengan serigala, dengan singa, namun tidak akan terjadi mara bahaya. Itu maksudnya adalah sebagai perumpamaan. Begitulah keadaan itu akan damai sejahtera. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita pegang teguh janji Allah ini. Karena Allah ini adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Oleh karena itu mari kita meneguhkan hati. Menguatkan hati kita. Jangan takut. Apapun yang terjadi di dunia ini, segala ancaman, mara bahaya dan segalanya, kita tidak boleh takut. Karena kita mempunyai Allah yang maha besar. Allah yang maha kuat. Allah yang dahsyat. Yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Akan tetapi kita harus mengingat, jangan seperti bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Allah, tapi mereka berpaling kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, kepada sesembahan-sesembahan yang merupakan kesia-siaan. Jangan kita seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita telah percaya kepada Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, kita harus berpegang teguh kepada keyakinan kita itu. Kita harus tetap beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Inilah intisari daripada renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan pemahaman lebih mendalam kepada kita sehingga kita dapat mengetahui apa maksud daripada firman Tuhan ini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu nomor 499. Dengarlah hai sahabatku. Sol do mi re do la sol mi. Sol sol do si la sol. Sol do mi re do la sol mi. Sol sol la do si re do. Dengarlah hai sahabatku,
penghiburan terimalah. Dialah Tuhan Allahmu, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan kau merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Maaf Bapak Ibu, Saudara sekalian, ternyata nyanyian ini terlalu tinggi saya nyanyikan. Saya akan ulangi dengan nada yang lebih rendah. Sodomi, dengarlah hai sahabatku, penghiburan terimalah. Dialah Tuhan Allahmu, Bapa yang Maha Kuasa. Janganlah merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Mengarungi lautan luas dan aliran air deras, takkan engkau dihanyutkan bila imanmu besar. Janganlah merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam aktivitas pada hari ini. Shalom.